Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival hari ini. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan." Kesulitan salah satu pelajaran hidup. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca firman Tuhan ini merupakan salah satu sikap yang ditunjukkan oleh bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. Mereka suka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut di hadapan Allah. Dan apa yang mereka sampaikan, mereka mengingat kembali akan kondisi yang mereka alami di tanah Mesir. Sekalipun mereka menjadi budak di tanah Mesir, tapi makanan minuman mereka terjamin. Mereka katakan dengan begitu jelas di ayat yang ketiga bacaan kita bahwa mereka duduk berhadapan dengan kuali panas yang berisi daging, kemudian makan roti. Mereka tidak berpikir bahwa sekalipun saat ini mereka menderita di padang gurun dengan mengalami kesulitan makanan dan minuman, tapi Tuhan membawa mereka dengan tujuan supaya memberikan kepada mereka satu tanah yang penuh dengan susu dan madu, suatu tempat yang penuh dengan berkat dari Tuhan. Mereka tidak melihat kepada masa depan, tapi mereka hanya memandang kepada masa lalu. Kesulitan menjadi alasan bagi mereka, sehingga mereka hanya berfokus kepada masa lalu. Mereka hanya berfokus kepada keadaan mereka sebagai budak. Mereka hanya berfokus kepada makanan secara jasmani yang mereka nikmati di tanah Mesir. Bukannya kesulitan membuat mereka untuk melihat dan memandang kepada Tuhan, kepada masa depan, kepada rencana dan rancangan Allah yang indah bagi mereka. Nah, saudara terkasih, bukankah itu juga seringkali menjadi sikap kita? Penderitaan yang kita alami seringkali membuat kita membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Penderitaan seringkali membuat kita membandingkan dulu sebelum kita kenal Tuhan dan sekarang sesudah kita kenal Tuhan. Ada yang bersaksi bahwa dulu ketika belum kenal Tuhan, hidup dalam kemewahan, hidup dengan penuh kecukupan. Tapi ketika mengikut Tuhan, setia kepada Tuhan, justru kesulitan, justru tantangan, justru kekurangan yang dihadapi. Bukankah penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi merupakan cara Tuhan untuk mengalihkan pikiran kita, supaya kita hanya berharap dan memandang kepada Dia, bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan kita alami ada satu maksud Tuhan yang indah di balik semua itu bagi kita. Karena itu iman kita tidak boleh goyah. Iman kita harus tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi berbagai-bagai penderitaan di hidup ini. Dan ingatlah bahwa itu merupakan proses dan cara kerja Allah untuk membawa kita menghasilkan sesuatu yang jauh lebih indah dalam kacamata dan pandangan Tuhan. Mari belajarlah untuk melihat apa maksud Tuhan di balik kesulitan yang saya dan saudara alami hari-hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tolong kami supaya kami tidak bersungut-sungut saat ada dalam berbagai penderitaan hidup. Tolong kami untuk melihat kepada Tuhan melalui kacamata iman, bahwa ada rencana Tuhan yang indah bagi setiap orang percaya di balik kesulitan dan persoalan hidup. Tolong akan kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap berpegang teguh, berdiri di dalam iman kepada Tuhan dalam menghadapi setiap penderitaan hidup. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.